di channel Kebun Pak Breng. Kali ini kita perjalanan menuju 1400 mdpl di kawasan lereng Arjuno bersama tokoh dan pakar channel Kebun Pak Breng. Ini adalah driver handalnya 1400 mdpl. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dulur. Salam sehat, salam sejahtera, damai selalu. Para pendukung channel Kebun Pak Breng dimanapun berada, kali ini sesi kita yaitu mengulas tentang kopi. Bagi Anda pencinta kopi, jangan lewatkan di video ini. Kita akan mengulas seputar pemrosesan kopi, mulai dari petik buah unggul sampai menjadi bubuk kopi siap saji. Gimana prosesnya? Nanti ikuti saja video-video berikut ini. Sebelumnya di samping saya ahlinya tentang pengendalian tanaman kopinya, seperti apa bibit-bibit unggul dan menghasilkan buah yang unggul. Langsung saja kita dengarkan ulasan dari ahlinya. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa pendukung channel Kebun Pak Breng yang berbahagia. Kali ini kita akan mengupas tuntas kaitannya mulai dari budidaya kopi, pemilihan bibit kopi yang baik, lalu proses pemetikannya, sampai dengan ini nanti dipulper untuk pengolahan kopinya, sampai finish untuk packagingnya. Ini nanti akan kita kupas tuntas di sini. Perlu diketahui para pendukung channel Kebun Pak Breng, untuk kelompok sumber makmur abadi yang Desa Jatiharjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan ini dapat bantuan bibit kopi sekitar 100.000 pohon dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019. Tadi sudah kita telusuri, ternyata sudah 2 kali panen. Dan ini nanti akan kita lihat, kita saksikan di video-video yang sebagai berikut. Kali ini kita ada di tengah-tengah kebun kopi. Pemiliknya adalah Pak Nur Hidayat. Ini di kelompok tani sumber makmur abadi Desa Jatiharjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kali ini kita ingin berbincang-bincang berkaitan budidaya tanaman kopi. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin mengetahui tanaman kopi ini ditanam mulai tahun berapa, luasnya berapa, lalu jenis-jenis kopi atau varietasnya varietas apa. Monggo Mas Nur. Oke, terima kasih. Varietas ini adalah kopi Arabica dengan varietas Arabica Super. Nah, ditanam di ketinggian 1400 sampai 1500 mdpl. Dengan nama kebun lokasi Putuk Elang,
dengan izin kelompok tani Sumber Makmur Abadi. Nah, luas total yang berproduksi di wilayah Kebun Putu Elang ini adalah sekitar 10-15 hektar, di mana kopi-kopi yang ada di sini ditanam pada awal tahun 2019 atas bantuan dari Dinas Perkebunan. Di mana kopi ini dengan usia sekitar 3 tahun 4 tahun ini sudah panen 2 kali. Jadi ini yang pertama dan yang kedua itu sudah panen 2 kali. Nah, Arabica Ateng itu adalah Arabica Super adalah salah satu varietas unggulan yang dikembangkan oleh Puslit Koka melalui fasilitasi bantuan Dinas Perkebunan. Ya. Terima kasih Mas Nur. Jadi tahun 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan ini dapat bantuan sebanyak 100.000. 100.000 pohon. 100.000, varietasnya adalah Arabica Super. Arabica Super. Dari Puslit ya, kalau tidak salah ya. Puslit, Oke, demikian para pemirsa pendukung channel Kebun Pak Breng, bincang-bincang kita dengan pemilik kelompok tani dan pemilik kopi sekaligus kaitannya dengan budidaya tanaman kopi. Oke, dulur-dulur, ini jalan usaha tani yang dibangun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, kalau tidak salah tahunnya 2020. Nah, ini sebagai penunjang untuk kelancaran dalam tahap proses pemanenan kopi, sehingga ini oleh warga Sumber Makmur Abadi ini dimanfaatkan untuk akses jalan menuju ke tanah-tanah lahan kopi. Oke dulur, pemirsa pendukung channel Kebun Pak Breng, saat ini kita berada di ketinggian 1400 mdpl. Pada saat ini teman-teman sudah mulai petik merah untuk kopi varietasnya Arabica Cobra, Pak nggih? Arabica Cobra. Ini kurang lebih umur sekitar 4 tahun. Kurang lebih umur sekitar 4 tahun. Sehingga kalau saat memetik tidak semuanya diambil seperti ini, tapi dipilih yang merah-merah. Makanya di sini sudah dianjurkan, ada SOP-nya untuk pemetikan kopi adalah petik merah. Kalau misalnya ada yang warna hijau seperti ini, nah ini ditinggal. Jadi yang diambil yang seperti ini. Nah, seperti ini. Yang merah-merah tok ini. Nah, seperti ini. Terus nanti secara bertahap, kalau yang hijau-hijau nanti mulai merah, nanti dipetik lagi. Ngoten Pak nggih? Nggih. Terus kira-kira mangke pemetikan lagi diulang berapa minggu lagi, Pak? 15 hari, 2 minggu. 2 minggu lagi nanti akan dipetik lagi. Seperti ini, Mas Arianto. Hebat kopinya ya. Luar biasa. Terus pemupukannya ini hanya pupuk organik tok. Nggih. Karena apa? Di kelompok Sumber Makmur Abadi ini sudah mengantongi yang namanya sertifikat kelasnya kelas Eropa yang mengeluarkan negara Thailand kalau tidak salah. Oke, seperti ini. Ya, para pemirsa pendukung channel Kebun Pak Breng, ini juga bibit kopinya bantuan dari Dinas Pertanian tahun 2019. Ini varietasnya sama, yaitu Arabica Super. Jadi dari Puslit dulunya. Ini yang merawat juga teman-teman kelompok tani. Jadi seperti ini. Ya, kita bersyukur karena sudah 3 tahun nih Pak ya. 3 tahun 4 tahun, ini sudah berbuah lebat seperti ini. Loh Pak, ini terserangan apa ini putih-putih ini Pak? Sampai buahnya rontok. Ya, ini diserang oleh kutu dompolan atau kutu putih, sehingga karena di sini itu semuanya budidaya tanaman kopinya organik, ya, sehingga pengendaliannya yang ramah lingkungan. Yang pertama bisa menggunakan metarisium untuk agen pengendali hayati. Tapi kalau dengan menggunakan deterjen yang bentuknya krim
atau Wing. sunlight ya, Wing. wing atau sunlight itu dicampur dengan jeruk nipis. Jangan jeruk lemon. Sunlight, Nah, jeruk nipis. jeruk pecel nggih. Jeruk pecel. Itu dicampur dengan sunlight-nya. Hingga nanti disemprotkan pada bagian terserang. Nah, karena dampak dari serangan itu dia akan mengeluarkan sekresi. Itu rasanya akan manis, Mas. Nggih. Sehingga mengundang semut. Oh nggih bener Ya. semut nggih akhirnya. Jadi akhirnya menjadi hitam jelaga seperti ini. Nanti kalau disemprot dengan sunlight ya, nanti setelah nempel kena hujan, akhirnya hitam-hitam ini akan rontok, bisa bersih. Diumbah nggih. Ya, seperti dicuci. Ya, ini pengendaliannya untuk hama kutu dompolan Itu dompol. pada buah kopi. Nah, jam-jam nyemprot itu Pak, napa wonten waktu tertentu? Kalau bisa dilihat situasi. Kalau mau hujan ya jangan disemprot. Nggih, Jadi nggih. pagi ya, pagi setelah matahari terbit Nggih. itu disemprot. Nanti kalau kena sinar, akhirnya yang deterjen cair tadi kan menempel, ya, seperti sunlight tadi menempel. Terus nanti kalau ada hujan, ini nanti seperti dicuci. Ya, seperti itu, Mas Nur. Terus untuk Pak, proses serangan itu apa biasanya bisa serentak nopo memang satu-satu begini? Ya, jadi bertahap. Nggih. Jadi bertahap tergantung dari kutu dompolan. Hmm. Kalau misalnya terserang yang satu dompol, nanti dia akan menyebar. Setelah menyebar itu diikuti dengan semut ini biasanya. Nah, akhirnya membentuk seperti ini, hitam jelaga. Akhirnya nyebar-nyebar ke tempat yang lain-lain. Ya, kalau tidak dikendalikan. Jadi harus dikendalikan. Untuk predator alaminya Pak? Predator alami kalau kita lihat di sini yang ada adalah laba-laba, Mas Nur. Nggih, laba-laba. Dia akan memakan pada kutu dompolan tadi. Yang kedua itu kalau orang Jawa menyebut kumbang helm Nggih. atau coccinelit. Dia akan memakan telur-telur dari kutu dompolan tersebut. Oh, Demikian, Mas Nur, ya? Nggih, cukup Pak, nggih Pak. Oke, terima kasih. Pak. Oke, para pemirsa pendukung channel Kebun Pak Breng, inilah penampakan tanaman kopi Arabica Super pada tahun 2019. Ini dapat bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan sebanyak 100.000 pohon. Jadi ini sudah kurang lebih 4 tahun berjalan. Ini sudah mulai berbuah 2 kali, Mas, ya. 2 kali berbuah seperti ini. Kopi bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan. Betul. Oke, tahun 2019 ini, Bapak sekalian. Seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman Amin, kelompok amin, tani amin. Sumber Makmur Abadi. Amin. Oke. Sukses selalu. Sukses. Oke, tadi kita sudah jalan-jalan di kebun, luasnya total kurang lebih 34 hektar. Di situ ada varietas kopi Arabica dan Robusta. Ternyata setelah keliling-keliling kita mengadakan pengamatan organisme pengganggu tanaman, yang kita temukan adalah kutu dompolan. Dan dampak atau efek samping dari kutu dompolan itu ternyata buahnya itu ada hitam jelaga dan sebagian besar juga daun-daunnya. Nah, yang kami rekomendasikan atau kami sarankan, karena di situ areal-areal organik, sehingga dalam aplikasi untuk mengendalikan kutu dompolan kita sarankan untuk menggunakan yang ramah lingkungan seperti pestisida nabati, lalu agen pengendali hayati, yaitu yang kita gunakan bisa menggunakan metarisium dan juga bisa menggunakan Beauveria bassiana. Mungkin demikian para pemirsa pendukung channel Kebun Pak Breng yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Ini namanya perambangan. Setelah kopi yang merah tadi kita bawa ke UPH. Ini rambang, ini namanya Seperti ini ya, nanti rambang. Nah, ini ngambang, Pak. Jadi, Nah ini kopi yang terus dibuang ini. yang seperti ini biasanya isi penyakit seperti PBKO. Tujuan perambangan sendiri ini sebenarnya untuk apa? Tujuan perambangan ini yang paling penting adalah salah satu sortasi awal untuk proses pengolahan kopi agar defek atau rusak dari dalam yang mempengaruhi cita rasa dan aroma pada saat proses roasting kopi itu sudah ditiadakan. Oh gitu. Campur lah. Dan campur lagi. Oke ya. Jadi caranya perambangan seperti ini. Maka kita akan putar-putar sehingga yang kopong, yang kepak, yang berlubang di dalam itu Ngambang. otomatis ngambang. Oke. Kita pisahkan, Diambil. kita ambil seperti ini. Kita ambil. Ini nanti akan sangat mempengaruhi sekali hasil cita rasa kopi yang kita sajikan ke konsumen. Proses perambangan HS basah. Jadi setelah kita pulper tadi ada perambangan pertama, dua yang berpotensi jadi defek atau rusak atau membawa penyakit, maka akan melalui lagi proses yang kedua. Proses yang kedua itu adalah kita melakukan perambangan lagi sehingga biji-biji yang tadinya masih lepa atau ngambang atau rusak itu akan ngambang. Nah, jadi seperti ini. Maka kita melakukan penjemuran. Jadi penjemuran ini tadi setelah rambang kita rendam selama 36 jam karena prosesnya pulos, kemudian kita jemur. Nah, setelah kita jemur, ini hasilnya yang kering. Jadi ini kita jemur selama kurang lebih 2 minggu. Setelah kita melalui proses pengeringan, kemudian kita kupas kulit arinya tadi dan kita sortasi. Nah, kita ambil biji-biji yang bagus. Akhirnya ini jadi green bean kualitas 1. Jadi melalui berbagai proses tahapan sortasi akhirnya ini muncul green bean kualitas 1. Nah, dari muncul green bean kualitas 1 ini maka kita bawa ke mesin roasting dan setelah kita roasting ini hasilnya. Ini hasil roastingannya kopi organik. Kemudian dari ini model ini proses roastingnya medium, yang ini medium to dark. Jadi ada dua proses roasting, yang medium sama medium to dark. Nah, Ini sama jenisnya, Pak? sama jenisnya, cuman yang ini nanti rasanya agak pahit, yang ini rasanya nanti agak gurih. Jadi itu di proses roastingnya ya. Iya. Nah, kemudian setelah kita melalui proses roasting, maka kita masukkan ke mesin pembubuk dan kita bubuk seperti ini. Nah, kita bubuk seperti ini. Ini yang medium. Kemudian ini ada yang sedang
habis ya. Nah, ini kita bubuk, setelah bubuk baru kita kemas, kita packaging, kita sealer, kita kasih label. Oh, ini pengemasan, Pak? Iya, ini pengamas, ini mesin pengemasan untuk proses packagingnya. Nah, ini kopi Sumadi, kopi organik Sumadi yang sudah bersertifikat organik Uni Eropa. Tampilan. Ya, ini adalah label kopi organik Sumadi yang sudah tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Organik Indonesia dan diakui oleh dunia internasional melalui program kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Packaging untuk Cafe Sumadi, sumber makmur abadi. Ini kopi organik. Ya, ini produk hasil dari kawasan pengembangan perkebunan yang dikelola oleh kelompok tani sumber makmur abadi. Perlu diketahui juga bahwa sertifikasi organik ini atas fasilitasi dari Kementerian Pertanian melalui BPTP Jombang, Pak. Terima kasih untuk pemerintah dalam hal ini yang sudah sangat membantu kami dalam pengembangan kopi dari hulu sampai hilir. Oke, terima kasih. Demikian dulur-dulur para pendukung channel Kebun Pak Breng sekaligus para pencinta kopi. Itulah tadi ulasan atau penjelasan seputar kopi yang diproduksi oleh kelompok Sumber Makmur Abadi Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Demikian, tetap dukung terus channel ini, channel Kebun Pak Breng, dengan cara subscribe, like, comment, share ke media-media teman-teman. Oke, itulah tadi ulasan dari kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.